kami dari kelompok 2. Nama saya Krista Amanda. Nama saya Elvar Sadawaran. Saya Renus Mardi. Adapun tujuan kami membuat video ini ialah untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bu Ambarita dan juga untuk memberitahukan kepada teman-teman semuanya mengenai asal mula dari pemanasan global, sehingga membuat teman-teman semuanya tahu dan memahami serta memiliki pengetahuan yang luas mengenai asal mula dari pemanasan global. Adapun orang yang akan kami wawancarain ialah guru kita sendiri, guru SMA Santa Lucia, yaitu Pak Turnip, guru fisika. Sekian perkenalan dari kami, terima kasih. Pemanasan global. Pemanasan global itu bisa dikatakan sebagai bentuk kurang stabilnya ekosistem di bumi, yang mana fokus utamanya ini yang tidak stabil itu adalah suhu rata-rata di permukaan bumi kita tidak stabil, malahan sangat-sangat panas, yang penyebab utamanya itu kurang baiknya pantulan atau radiasi matahari keluar dari atmosfer bumi kita, yang bisa dibilang sedikit atau malahan sekarang lumayan banyak tertahan akibat banyaknya gas-gas rumah kaca di atmosfer kita. Pelaku utamanya sendiri adalah manusia, karena manusialah yang menjaga dan melestarikan bumi kita. Tapi mulainya itu manusia ini berulah, yaitu dengan revolusi industri. Mungkin pemanasan global secara tidak sadar ini mulai dari revolusi 1.0 pun sudah mulai panas bumi kita ini, karena sudah mulailah mereka industrinya maju dan bahan-bahan bakar pun atau pembakaran hasil industri mereka cukup besar, 1700, 1800, bahkan sampai sekarang sudah mulai terasa. Bahkan tahun ini beberapa wilayah seperti di India sudah sampai 50 derajat untuk suhunya di bulan berapa itu kemarin. Kalau ditanya di mana pemanasan global, itu seluruh di tempat di permukaan bumi, bahkan di kutub apapun, di daerah kutub sana, baik itu kutub utara, kutub selatan, semua terdampak karena ya namanya juga pemanasan global. Jadi matahari pastinya memancarkan radiasinya ke seluruh permukaan bumi, enggak yang di dataran aja, di laut pun kena juga. Jadi untuk mencegahnya sendiri, manusia ya pandai-pandailah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca ini. Sekurang-kurangnya ya pemakaian kendaraan yang asapnya lumayan banyak, yang mengandung CO2, ataupun dalam mengolah sampah ya tidak perlu langsung dibakar, cobalah disimpan atau didaur ulang, karena itu menyebabkan gas lebih berbahaya lagi daripada CO2, yaitu CO, karbon monoksida. Dan bahkan pun kotoran hewan juga itu mempengaruhi, karena kotoran hewan gasnya itu, gas metananya, uapnya itu nanti bisa ngumpul juga di atmosfer kita yang membahayakan, atau itulah juga penyebab utamanya, penyebab kurang bagusnya pantulannya radiasi bumi kita ini keluar dari atmosfer, malah tertahan di sana. Kalau udah lama-lama tertahan di sana, panaslah bumi kita ini. Yang menemukannya itu nggak bisa dibilang ditemukan, tapi mungkin yang memperkenalkan kata pemanasan global ini atau global warming itu si J. Wallace tahun 97. Jadi yang dibilang, kalau ditanya dampak pemanasan global ini, dampaknya memang benar-benar negatif, karena semua aspek, kalau misalnya udah betul-betul panas ini, banyak wilayah terganggu.
kutub-kutub es bumi akan mencair. Kalau misalnya suhunya udah sangat panas, lama-kelamaan kutub itu mencair, ya nggak bisa lagi menahan yang namanya panas. Hujan es akan di mana-mana nanti. Baru suhu permukaan air laut pun akan naik karena semuanya tersebar itu panasnya. Iklim berubah, kadang panas, kadang hujan, angin kencang, bla bla bla, banyak deh itu. Beberapa hewan atau tumbuhan pun mati nanti karena mereka pun butuh adaptasi. Biasanya mungkin suhu di wilayahnya A, tapi tiba-tiba karena ada pemanasan global ini jadi B. Hewan atau tumbuhan itu nggak bisa adaptasi, punah nanti lama-kelamaan. Jadi ya salah satu faktor beberapa flora dan fauna itu hilang bisa juga karena ini, bukan semata-mata karena bencana alam atau perburuan liar, tapi secara tidak sadar pemanasan global ini juga mempengaruhi punahnya beberapa flora dan fauna. Baru ya penyakit pun, beberapa penyakit bisa timbul dari pemanasan global ini, ataupun pemanasan global ini malah yang pemicu penyakitnya itu makin ganas. Contohnya demam berdarah, malaria, TBC dan lain-lain. Makin panas suhu di sekitar kita, makin sedap itu penyakit itu untuk apa? Makin besar di tubuh kita. Dan mungkin terakhir, dampak negatifnya, beberapa aktivitas manusia pasti akan terganggu karena orang-orang pun malas keluarnya, mungkin takut hitam kulitnya, atau ya sayang mungkin skincare-nya. Dan kalau misalnya usahanya butuh di luar, beberapa cabang usaha dagang pasti peminatnya kurang dan mereka pun bisa tutup usaha nanti. Jadi ya solusi utamanya baik-baiklah jaga alam kita ini dengan mengurangi mungkin konsumsi daging pun harus dikurangin, karena beberapa daging itu pengolahannya digoreng pun menghasilkan gas, direbus pun uap air pun itu terus salah satu penyusun atmosfer kita. Jadi kalau sering-sering misalnya konsumsi daging itu pengolahannya lumayan lama, ya beberapa gas yang kayak CO2, H2O itu dalam pengolahan daging ini lumayan numpuk nanti. Dan bisa juga itu alternatifnya ya konsumsi lain dari nabati, minyak nabati. Penanaman hutan pun ya kalau bisa ya ditata dengan baik lagi. Kalau bisa per kota itu ya ada hutan-hutan khusus lah, atau tiap rumah itu ya minimal 1-2 pohon lah ada, untuk mengurangi ya gejala pemanasan global ini. Pengurangan juga penggunaan kendaraan yang asapnya lumayan besar, motor, mobil. Pengolahan sampah juga harus bagus. Sampahnya ya kalau dia plastik ya jangan dibakar, dikumpulin aja dulu, dibersihin, dikumpulin, baru diberikan ke pengolah sampah. Kalau misalnya yang sampah sama yang organik ya disimpan, baru dikelola lah jadi pupuk, kan lumayan itu. Dan mulailah kalau bisa masih muda ikutlah organisasi dalam peduli lingkungan, karena pemanasan global ini topik yang cukup dibahas lah sama pemerintahan dunia, karena semua aspek nanti akan terganggu. Keuangan negara, pariwisata, semua akan terganggu oleh pemanasan global ini. Mungkin itu aja kalau misalnya cerita tentang pemanasan global.
Jadi baiknya kita jaga alam kita, karena alam ini adalah titipan oleh Tuhan. Oke, thank you. Baiklah, berikut merupakan kesimpulan dari pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Penyebab terbesar pemanasan global adalah efek gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Pemanasan global sangat berdampak negatif bagi alam semesta ini, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, punahnya berbagai jenis hewan, dan munculnya berbagai penyakit. Pemanasan global hanya dapat dikendalikan diantaranya dengan cara menggunakan sumber energi alternatif dan menanam pohon, serta mengurangi produksi gas rumah kaca. Pemanasan global bisa diperlambat dengan pengembangan, dengan menjalankan prinsip reuse, reduce, dan recycle. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menontonnya ya teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bye-bye.